Terima kasih hadirin yang bersilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah kita duduk bersama sambutan sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Kediri yang akan disampaikan oleh Pak Sekretaris Bapak Mahfuz Andri. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semuanya di acara koordinasi kabupaten BPD Kabupaten Kediri. Kita menangani jam 9 mulai jam 11 dan kita mulai kalau telah belajar lebih baik daripada tidak belajar. Tapi sudah mau ada yang mengubah. PA dan orang yang saat ini mendampingi kunjungan dari Irjen Kementerian Desa di Desa Langsung Kecamatan Romaan dan Desa Kering di Pak. Kemudian juga hari ini hari terakhir akan koordinasi, sosialisasi dan indeks desa untuk EPD yang hari ini berakhir. Selanjutnya akan kita sosialisasikan semuanya karena mulai tahun depan kita ujian tapi pakai indeks desa dan juga ada ujiannya dan diatur di pusat. Terus berikutnya yang perlu yang kita sampaikan, tetap teman-teman di dalam kondisi sekarang ini musimnya bencana. Kalau pertanggungjawaban kita sudah selesai semua ya. Biasanya pertanggungjawaban bisa itu musdesnya tidak khusus, itu musdes lainnya gitu ya. Double gitu. Ada yang dia, ada yang tidak. Tapi sudah selesai semua ya. Enggak, jadi sekarang teman-teman fokus di perencanaan desa. Dan ini sudah banyak yang musdes TKP ya. Nah di musdes TKP ini tentu penting ya teman-teman untuk mengawal itu penting. Jadi mungkin perlu menyampaikan tentang demokratisasi di desa itu, forum tertingginya itu di musdes TKP. Ini perlu menjadi spirit yang teman-teman. Artinya apa? Ketika teman-teman semuanya itu mengawal musdes TKP itu harus benar-benar hadir di sana, baik dari sisi regulasi dan aspirasi masyarakat. Ini harus teman-teman harus dalam pantauannya teman-teman. Kita tahu bahwa seringkali kebijakan di struktur yang lebih tinggi biasanya munculnya itu malah justru kebijakan untuk kegiatan di desa itu munculnya justru ketika desa itu melakukan musdes TKP. Jadi sebuah ketika desa itu mengusulkan BS dalam rangka untuk penyusunan APBDes itu. Jadi acuannya ya TKP itu. Ketika sudah tahun berjalan, ketika ada perubahan kegiatan, yang jadi acuan adalah TKP. Ini yang perlu dipahami. Persoalannya tidak hanya sebatas
aturannya begitu, tetapi yang perlu menjadi seringkan teman-teman itu bahwa RKP itu ya demokratisasi itu ada di sana, bahwa perencanaan dimulai dari aspirasi masyarakat itu di sana. Nah, kemudian sampai sekarang termasuk program P3PD itu bagaimana menjadikan partisipasi masyarakat itu masih menjadi prioritas program. Kenapa? Karena sejauh ini memang ya teman-teman sendiri yang tahu partisipasi ini belum bisa maksimal. Karena ketika hadir dalam proses itu warga itu rata-rata tidak punya aspirasi, yang hadir diundang saja, mereka tidak memiliki pemahaman sebelumnya. Pernah ada sosialisasi tentang prioritas desa sebelum melakukan proses? Pernah ada? Bahkan di Musdus pun diundang dan undangannya tertentu. Ini sudah Yusmuru yang terjadi. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita punya tanggung jawab berbicara tentang kualitas partisipasi ya. Kita memberikan termasuk melakukan fasilitasi sosialisasi ke warga itu bagian dari tugas kita sebenarnya. Bagaimana dengan partisipasi ini benar-benar menjadi partisipasi yang berkualitas ketika ada musdes. Nah, seringkali di dalam musdes RKP itu ya sampai sejauh ini yang benar-benar berkualitas yang sesuai yang diharapkan itu ya ibarat persentase itu yang masih separuh. Nah, karena belum berbicara tentang beberapa sektor masyarakat yang itu hanya sebagai formalitas untuk maka sebenarnya tanggung jawab kita secara moral dan spiritualnya pendampingan itu ada di ketika masyarakat itu benar-benar secara mandiri, masyarakat itu punya hak politik yaitu untuk menentukan kebijakannya. Itu ya, ini sedikit-sedikit untuk kita mencoba karena kehidupan kita itu sehari-hari itu biasanya berjalan berdasarkan alam bawah sadarnya. Jadi simulator biasanya oleh pendampingan ada yang bisa sing diarani pendamping itu ada bisa di kantor bisa apa namanya ada pada dasarnya sebenarnya mengawal apa namanya bisa seharusnya ya kalau ngomong tentang kebudayaan bisa seharusnya masyarakat itu kelompok masyarakat memberikan apa namanya stimulasi agar mereka itu kan untuk lebih aktif bahwa nah itu momentum hari ini. Jadi seringkali ya pekerjaan kita itu ya alam bawah sadar jujur ya biasanya. Kemudian terkait dengan apa namanya pendampingan baru-baru ini ada promosi di KTA dan PD ya. Alhamdulillah di Kabupaten sini ada 5 PLD yang dipromosikan dari PD. Ada semua yang kalau jadi yang promosi PD dan mana berdiri Yorenar itu mana berdiri tepuk tangan dulu teman-teman. Ada kamu belakang itu aku dari panitia apa mas? Lurah ini dari DMD terus ada baca oleh Balita terus ada Mbak Gila dia bilang ya dia juga kalau nah ini
kita promosi 5 masih banyak ya Mas dulu ya yang lainnya nanti baca semuanya jadi review. Terus PRDT dong ya itu. Terus berikutnya kita hari ini lagi ini momentumnya adalah momentum untuk sertifikasi berdasarkan regulasi di kementerian. Seharusnya maksimal itu bulan Maret Februari sudah semuanya bersertifikasi. Jadi sudah berkali-kali disampaikan oleh Mas Budi bahwa untuk sertifikasi ini nanti akan diberlakukan pada 2026. Alhamdulillah untuk yang tahun ini tahun depan itu kita masih pakai evaluasi kinerja. Sudah nanti kita bisa berbicara ini koordinasi DPP. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini nanti bisa memberikan kontribusi yang positif untuk kita semua dalam rangka mengabdi. Semoga benar-benar kembali baik. Teman-teman yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, saya menyambut dan memeriahkan apa yang sudah disampaikan Pak Mahfud di depan, bahwa sejujurnya bahwa rapor ini beda dengan yang kemarin, karena ini ada sponsornya. Sponsornya itu 5 orang sebagai bentuk rasa syukur karena sudah dipromosikan menjadi BPD. Tentu kemudian rasa syukur yang diwujudkan dalam bentuk ini merupakan sebagian kecil dari rasa syukur ini. Ini bermaksud juga agar memperoleh dukungan kerjasama dan doa dari semua yang ada. Semoga 5 orang tersebut saya sebutkan yang namanya juga menunjukkan Mbak Al-Bismillah yang Rahadias, BLD dari Kecamatan Kandangan yang sekarang bertugas di Kecamatan Kujan. Saya mau untuk maju aja. Terus kemudian yang kedua, Mbak Miftahul Rahman, BLD Kecamatan Kinerjo, sekarang bertugas di Kecamatan Kinerjo, mohon juga maju. Terus kemudian Mas Sulu Didayanto, ini juga BLD Kinerjo, beberapa lokasi tugas di Kecamatan Keras. Terus kemudian Muhammad Mubar, ini BLD Kecamatan Kedue, ya sekarang juga mulai tugas di Kecamatan Kedue. Terus yang terakhir di Polisi BLD Kecamatan Grogol, sekarang bertugas di Kecamatan Mojok. Aplaus untuk semuanya. Silakan dilihat ini sudah jadi
Ini lapangan kerja ini gak sibuk, lapangan yang selain tekun, tenanan kita harus mulai ya. Oke, kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada orang ini. Saya sebagai bukan apa dengan usaha kos dan sebagainya. Tapi ini sebagai satu mediasi perkenalan taaruf yang diawali biasanya kalau dipake itu kan kampanye. Nah, ini sebenarnya ekonomi. Kita punya harapan yang cukup besar bahwa di lokasi tempat kerja yang baru ini akan berubah menjadi baik. Oleh karena itu kita mohon ini untuk bermain. Ini tidak ada persiapan untuk apa lebih siap tidak siap enggak ini enggak. Saya kenal untuk nanti berlima ini perkenalan sebutkan nama tugas kasar dan tugas sekarang dan kemudian visi dan misinya tugas. Oke, kita kasih waktu 5 menit untuk indikan. Jadi kebetulan dari 5 orang ini yang 5 orang sudah sertifikasi atau belum siapa? Ada orang terbuka. Ya ini bagian sudah sertifikasi, ini sudah, rencananya kemarin mau maju tidak jadi. Oke, kayaknya yang paling siap Mas Imam dulu. Enggak Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kalau visi dan misi kita belum siap, tapi artinya bagaimana yang sudah hampir 15 hari di Mojo, di desa di Kecamatan Baru yang saya lakukan sana itu adaptasi dulu sehingga kita bisa mau diarahkan kemana, mau bagaimana, tapi intinya adalah bagaimana yang perfect kita perbaiki untuk yang menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya salam kenal gitu. Tak kira kan sahabat-sahabat semuanya belum kenal. Saya Muhammad Mudot dari Kecamatan Kadiluwe. Kalau visi misi aku ngerti. Karena dulu kan saya PhD itu sertifikasinya gratis. Nah, sekarang PD belajar tapi visi misinya nyiapkan dana. Yang duit kalau sertifikasi. Kalau untuk tugas saya ikut aja karena saya ditugasi jadi gede sehingga saya harus istilahnya apa ya? Mengikuti aja di kecamatan. Di situ ada senior saya, PD itu Pak Rohmat dan Mbak Ratna. Yang jelas saya karena orang baru, PLD dengan ini juga baru, terus PD juga ini baru. Jadi hanya rasanya nggak apa-apa sih, seret biasanya. Yang penting saya insya Allah dengan niat saya melaksanakan tugas karena ini adalah amanah bagi saya Pak. Tugas apa yang saya bisa lakukan ya saya lakukan, kalau tidak bisa saya tanya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhu Budayanto. Saya dulu berada di Kecamatan Rejo. Sekarang saya bertugas di Kecamatan Keras. Kalau
visi saya ikut di Kecamatan Keras saja karena saya juga masih baru di sana. Alhamdulillah teman-teman Kecamatan Keras menerima yang baik. Ya, semoga Kecamatan Keras bisa lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita. Saya dari Kecamatan Ringrejo. Kebetulan saya PRD Ringrejo, jadi PD-nya tetap di Ringrejo. Alhamdulillah. Mungkin kalau terkait adaptasi tidak perlu adaptasi lagi, karena tugas saya tetap di situ. Kalau untuk visi-visi saya tidak perlu Bapak Ibu. Visi-visi saya yang penting saya dihargai oleh desa, kecamatan. Saya bisa bermanfaat untuk desa, untuk kecamatan. Kita dibutuhkan, kita diperlukan, saja cukup bagi saya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angela Rahayunia, biasa dipanggil Julia. Saya dulu bertugas di Kecamatan Kandangan dan sekarang di Kecamatan Hujan. Untuk visi dan misi ini tadi sebenarnya belum tentu Pak dengan proses saya tadi. Untuk visi dan misi saya yaitu akan menjadi yang lebih baik sesuai dengan versi saya. Karena kalau mencari yang sempurna itu tidak ada, kesempurnaan hanya miliknya. Banyak yang mempunyai otak yang lebih bagus, mempunyai visi yang lebih bagus, mempunyai akal yang lebih bagus. Tapi yang lebih bagus lagi kita selalu menjadi yang lebih baik, benar ya? Terima kasih, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima orang yang ada di depan ini tidak bisa dimulai lebih baik dari yang ada di bawah. Semua kapasitas teman-teman PLD kalau kita lihat kemarin itu kapasitasnya rata. Mungkin CB jadi faktor keberuntungan baik. Jadi makanya teman-teman, ini faktor keberuntungan itu kan nilainya sedikit presentasinya, tetapi itu penting. Kita tentu tidak bisa dan tidak boleh bersikukuh jumomongan dan no awal diri. Aku mesti bisa, karena ada faktor X. Banyak teman-teman yang membedakan lima dan kan juga dan itu juga berharap bahwa di Kediri masih ada 4 kecamatan yang masih muncul PD. Tentu kemudian kami berharap teman-teman dari yang lain nanti bisa berkompetisi, bisa berkompetisi kompetisi tersebut. Tetapi saya pesan doanya ditanda saja. Hukum-hukum termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Itu ya, kita beri cek dulu. Ya, itu. Oke, terima kasih. Barada Media dari Desa untuk Indonesia.